Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ira Setiawati dengan NPM 1811010016 dari kelas I semester 6. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum pembelajaran SKI dengan dosen pengampu Bapak Waluyo Eri Wahyudi MPDI. Di sini saya membawakan materi dari kelas 7 yang berjudul Kearifan Nabi Muhammad SAW mewujudkan kedamaian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini siapa ketua kelasnya? Saya Bu. Tolong disiapkan ya. Baik Bu. Ista'id ad-du'a ibda. Kelas. Baiklah Ibu, copot maskernya ya, biar Ibu lebih mudah ngomong sama kalian. Baik Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Iya Bu. Abel, Nggak masuk Bu. kenapa ini keterangannya? Alpa Bu. Anissa, Nggak masuk Bu. apa keterangannya? Sakit Bu. Ada suratnya? Ada Bu di meja. Oh ya, ada. Muti, Hadirah. Naura, Hadirah. rajin-rajin semua ya muridnya ini ya. Alhamdulillah Bu. Jadi sebelum Ibu memulai pembelajaran kali ini, Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu, ya. Ya. Kenalin, nama Ibu Ira Setiawati. Kalian bisa panggil saya Ibu Ira. Hai Ibu Ira. Hai. Jadi di semester ini, semester pertama ini, Ibu yang akan menjadi guru SKI kalian. Nah, untuk bab pertama itu kita tentang kearifan Nabi Muhammad SAW mewujudkan kedamaian. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu akan membacakan indikator terlebih dahulu ya. Yang pertama, menjelaskan kondisi Mekah sebelum Islam. Yang kedua, menjelaskan misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, melafalkan surat Al-Alaq. Dan yang keempat, melafalkan surat Al-Mudaththir. Jadi sebelum kita belajar tentang SKI, di sini ada yang tahu nggak SKI itu kepanjangannya apa? Hai Bu. Iya, apa? Sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam. Ini terdiri dari 3 kata. Sejarah, ada yang tahu nggak sejarah artinya apa? Masa lalu Bu. Masa lalu. Ada lagi? Saya tahunya yang Islam Bu. Oh, Islam. Boleh. Apa ini? Agamanya Allah Bu. Agamanya Allah. Kalau yang kebudayaan ada yang tahu nggak? Nggak tahu Bu. Perilaku atau moral budaya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian sejarah kebudayaan Islam. Sejarah ini secara etimologi itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Nah, kalau menurut istilah, sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang berkaitan dengan berbagai proses kehidupan manusia dan dipelajari di masa kini untuk diambil pelajaran. Nah, kalau pengertian dari kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kalau pengertian Islam di sini udah pada tahu semua ya. Di sini dapat kita simpulkan pengertian sejarah kebudayaan Islam adalah keseluruhan aktivitas manusia muslim dan hasilnya yang di dalamnya terkandung pengetahuan,
kepercayaan, kesenian, moral hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lainnya yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakatnya. Seperti itu. Nah, tadi kan udah Ibu jelasin nih pengertian sejarah kebudayaan Islam. Ada yang tahu nggak manfaat kita belajar sejarah kebudayaan Islam ini apa? Saya Bu, Iya, silakan. agar kita dapat menumbuhkan rasa cinta kepada sejarah kebudayaan Islam. Iya benar. Ada lagi? Agar kita dapat menyiarkan sejarah kebudayaan Islam. Pintar. Kasih tepuk tangan dulu teman-temannya. Karena udah berhasil jawab, Ibu kasih hadiah nih. Buat makan siang kasihan sih. Makasih Bu. Baiklah, kita sekarang memasuki bab pertama ya. Bab pertama ini kearifan Nabi Muhammad SAW wujudkan kedamaian. Nah, ini judul bab pertama kita. Ini Ibu akan membagi menjadi beberapa, yaitu tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua, tentang misi dakwah di Mekah. Kita bakal bahas dua ini. Kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, ini kita bagi menjadi tiga, yaitu kondisi keagamaan, kondisi sosial, dan ekonomi. Dimulai dari keagamaan terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang keagamaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Jadi, pada zaman dahulu, masyarakat Mekah sebelum Islam itu menganut agama Tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam ini wafat, dilanjutkan oleh putranya yaitu Ismail alaihissalam. Nah, perjalanan keluarga Nabi Ibrahim, Siti Hawa istrinya, dan juga si anaknya Nabi Ismail ini, itu sampai sekarang masih ada peninggalannya. Bisa dibilang kayak sejarah kebudayaan Islam yang sampai saat ini itu masih ada. Pertama itu Ka'bah, yang kedua itu Maqam Ibrahim, dan yang ketiga itu peristiwa kurban. Biar nggak lupa Ibu catat dulu ya. Iya Bu. Ka'bah, yang kedua Maqam Ibrahim, dan yang ketiga peristiwa kurban. Nah, perjalanan kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga dinapaktilasi oleh umat Islam melalui rukun haji. Jadi, setelah Nabi Ismail alaihissalam ini wafat, masyarakat Mekah itu tidak lagi menyembah Allah. Jadi, masyarakat Mekah itu pada menyembah selain Allah. Jadi, peristiwa pertama yang menyebabkan masyarakat Mekah itu mulai menganut berhala itu adalah si Amir bin Lubai. Nah, Amir bin Lubai ini merupakan suku pembesar dari Khuza'ah. Pada saat itu, si Amir bin Lubai ini datang ke kota Syam. Nah, pada saat datang ke kota Syam, mereka tuh melihat penduduk di kota Syam itu berbondong-bondong menyembah berhala. Nah, dari situ si Amir bin Lubai ini itu berinisiatif untuk menyebarkan agama baru, bisa dibilang tuh seperti itu, atau membawa berhala itu ke Mekah. Lalu si Amir bin Lubai ini membawa si berhala itu ke Ka'bah. Nah, berhala itu dinamakan dengan Hubal. Ini nama berhalanya, Hubal.
Nah, Hubal ini merupakan pemimpin dari berhala-berhala yang lain, yaitu tau nggak nama berhalanya siapa? Nggak Lata, tahu. Uzza, dan Manna. Nah, ini nama-nama berhala yang ada di Mekah. Nah, jadi pada saat itu si Amir bin Ubay ini mengajarkan bagaimana caranya menyembah si berhala-berhala itu. Nah, Ibu akan menjelaskan, karena penuh jadi Ibu hapus dulu aja ya. Iya, Bu. Ini udah dicatat semua kan ya? Sudah, Bu. Nanti Ibu tanyain harus bisa jawab, kalau nggak bisa jawab Ibu kasih hukuman. Jadi pada zaman dahulu itu disebut dengan jahiliyah. Ada yang tahu nggak jahiliyah ini apa? Saya, Bu. Iya, apa? Jahiliyah itu artinya kebodohan. Kebodohan, benar-benar. Kebodohan. Tapi yang dimaksud kebodohan di sini itu bukan kebodohan akan ilmu masyarakat Arab, itu bukan, melainkan tentang keimanan di sana. Karena di sana itu sudah tidak lagi menyembah agama Allah, melainkan berhala. Oleh sebab itu disebut dengan zaman kebodohan. Nah, di saat orang-orang di Mekah itu pada menyembah si berhala itu, ada orang-orang yang dia tuh udah meninggalkan ajaran berhalanya. Jadi dia tuh kembali menyiarkan agama-agama tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Ada beberapa orangnya, yaitu yang pertama Waraqah bin Nawfal. Lalu yang kedua Usaidah. Yang ketiga Zainal bin Umar. Dan yang keempat Abdullah bin Jahsy. Nah, jadi keempat orang ini itu adalah orang-orang yang tidak lagi menyembah berhala. Seperti itu. Nah, tetapi mereka berempat ini tuh mati sebelum datangnya Islam. Seperti itu. Yang kedua, kita akan belajar tentang kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, bangsa Arab ini memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan pemimpin dan harga diri serta martabat, terus itu penganut kebiasaan, loyal dalam pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah dan sebagainya. Tetapi sikap positif itu terkikis dengan sifat buruknya. Sifat buruk masyarakat pada saat itu adalah mereka itu suka minum minuman keras atau khamar. Yang kedua suka berjudi, terus berzina, merampok dan sebagainya. Dan pada saat itu laki-laki di sana itu menempatkan perempuan itu pada kedudukan yang sangat rendah. Mereka menganggap perempuan itu sebagai orang yang lemah dan tidak memiliki kehormatan. Jadi ada yang lebih buruk lagi pada saat itu. Yang lebih buruknya itu adalah apabila seorang istri itu melahirkan anak perempuan di situ akan dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena masyarakat Arab itu berpendapat bahwasannya perempuan itu akan membawa yang namanya kemudorotan, kesengsaraan, kemiskinan dan sebagainya. Oleh sebab itu orang-orang di sana apabila ada seorang anak perempuan lahir, mereka langsung dikubur hidup-hidup. Nah, bukan cuma perempuan aja, tapi di sana ada sistem perbudakan. Sistem perbudakan di sana masih berlaku, sama kayak perempuan. Si budak ini itu diperlakukan seperti binatang peliharaan. Jadi masyarakat Mekah di sana itu memperlakukan budaknya itu semaunya. Seperti dibunuh, diperkosa, terus ada yang dinikahkan lalu diceraikan semaunya. Pokoknya pada zaman dahulu itu perempuan dan budak itu sama sekali tidak mendapat perlakuan yang adil. Seperti itu. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang keadaan ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Jadi kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam ini adalah bermata pencaharian peternakan,
terus itu perdagangan serta pertanian. Jadi pada zaman dahulu masyarakat Mekah ini membawa ternak-ternaknya untuk dibawa ke tempat yang ada musim hujannya. Masyarakat Arab ini itu mengonsumsi daging dan susu dari ternaknya serta membuat pakaian dari bulu domba untuk dipakai sendiri. Nah, jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka itu menjualnya kepada orang lain. Nah, orang kaya di kalangan masyarakat Arab itu bisa dilihat dari banyaknya hewan yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi, masyarakat Arab itu sudah terbiasa oleh riba. Riba sudah menjadi tradisi dan lazim yang dipraktikkan di Jazirah Arab. Bahkan, Mekah ini sebagai pusat sudah terpengaruhi oleh riba. Hal ini tuh terjadi karena terpengaruhi dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Seperti itu. Nah, bab selanjutnya kita akan belajar tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu tentang permulaan dakwah Nabi Muhammad. Permulaan dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW ini diangkat menjadi Rasul itu pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya pada tahun 13 sebelum Hijriah, yaitu 610 Masehi. Saat itu Nabi Muhammad sedang bertahamus di Gua Hira. Lalu datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Wahyu pertama yang diturunkan itu adalah Quran surat Al-Alaq 1-5. Di sini yang bisa baca Quran surat Al-Alaq 1-5. Saya Bu. Ya, silakan Muti. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Pintar. Kasih tepuk tangan dulu sama temennya. Setelah itu turunlah wahyu kedua, yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-5 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujta fahjur. Shadaqallahul azim. Nah, Quran surat Al-Mudaththir ini berisi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad ini menyebarkan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW ini berdakwah kepada keluarganya yang terdekat. Yang pertama itu ada Siti Khadijah. Yang kedua ada Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga ada Zaid bin Harisah. Dan yang keempat itu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi keempat ini adalah merupakan saudara dan juga sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama masuk Islam. Ada Siti Khadijah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harisah, ada Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga Nabi Muhammad SAW ini mempunyai dua paman. Yang pertama Abu Thalib, yang kedua Abu Lahab. Nah, kedua paman ini itu sama-sama tidak ada yang masuk Islam. Tetapi dari segi sifat mereka ini sangat berbeda. Contohnya Abi Thalib. Nah, Abu Thalib ini walaupun beliau tidak masuk Islam, tetapi beliau ini sangat mendukung ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, berbanding terbalik dengan si Abu Lahab. Abu Lahab ini memiliki sifat yang sangat buruk, yaitu dia ini sangat jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan si Abu Lahab ini sampai berniat untuk membunuh si Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang prioritas dakwah Nabi Muhammad.
prioritas dakwah Nabi Muhammad. Nah, ini Ibu hapus dulu aja ya. Iya, Biar Bu. mudah Ibu jelasinnya. Udah dicatat kan? Sudah, Bu. Nah, ada prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama yaitu mengajarkan ketauhidan. Dan yang kedua itu kondisi masyarakat yang menyembah berhala. Dan yang ketiga ada menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Lalu yang keempat ada merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Yang kelima ada mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Menjelaskan tentang prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama ada mengajarkan ketauhidan. Yang kedua ada kondisi masyarakat yang menyembah berhala. Karena pada saat itu masyarakat Mekah itu banyak sekali yang menyembah berhala. Nah, itu yang menjadi penyebab bahwasannya Nabi Muhammad itu berdakwah di Mekah. Yang ketiga ada menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang keempat ada merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Dan yang kelima mengangkat dan melindungi hak asasi manusia di Arab. Seperti itu. Nah, itu kita udah bahas tentang prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, masih ada lagi nih, satu lagi tentang tantangan dan rintangan Nabi Muhammad SAW. Ini yang terakhir. Bu akan hapus dulu ya. Iya, Bu. Baiklah, yang terakhir Ibu akan menjelaskan tentang tantangan dan rintangan. Nah, yang pertama ada penghinaan dan ancaman dari siksaan yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Nah, yang pertama Rasulullah itu dihina. Ya, kalian tahu sendiri kan, pasti udah pernah dengar ceramah-ceramah bahwa Rasulullah itu dihina sebagai tukang sihir, terus itu anak yang celaka, membawa sial, pokoknya banyak banget yang ngatain Nabi Muhammad SAW itu. Dan juga Nabi Muhammad itu bukan cuman dikatain doang, tapi kalau secara tindakan Nabi Muhammad itu mendapatkan perlakuan yang sangat kasar terhadap kaum kafir Quraisy, yaitu dilempari kotoran, habis itu dilempari batu, rumahnya dilempari duri, segala macam. Pokoknya Nabi Muhammad itu selalu yang namanya dijahati oleh si kaum kafir Quraisy itu. Nah, yang kedua ada penghinaan atau ancaman yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap sahabat-sahabatnya atau keluarganya. Nah, yang pertama ada Bilal bin Rabah. Pada saat itu Bilal bin Rabah ini disiksa oleh majikannya karena Bilal bin Rabah ini mengikuti ajaran agama yang dianut dengan Rasulullah SAW ini. Jadi si Bilal bin Rabah itu dijemur di tengah terik panas matahari, terus dikubur, badannya ditimpa pakai batu. Itu ancamannya. Terus yang kedua ada si ayah dan ibunya Amir bin Yasir. Ayah dan ibunya Amir bin Yasir ini itu dibunuh secara hidup-hidup, ditusuk jantungnya. Terus juga ada si Zamirah yang matanya dicungkil karena dia masuk Islam. Dan juga yang terakhir ada si Hibab yang tubuhnya itu ditarik oleh kedua ekor unta yang berlawanan, jadi ketarik semua badannya. Lalu yang ketiga ada bujukan, harta, kedudukan, dan wanita. Jadi pada saat itu kaum kafir Quraisy itu menawarkan harta, kedudukan, dan wanita kepada si Nabi Muhammad SAW ini. Ibu akan mencontohkan, ini pakai bahasa ibu aja ya. Ya,
Jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW ini ditawari oleh kaum kafir Quraisy. Bahasanya seperti ini. Nabi Muhammad, kamu mau nggak? Aku kasih harta, kedudukan, wanita dan apapun yang kamu mau, asalkan kamu berhenti mengajarkan ajaran kamu itu. Tetapi di situ Nabi Muhammad SAW justru menentang dan menolak mentah-mentah apa yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy tersebut. Lalu yang keempat ada membujuk Nabi Muhammad itu untuk bertukar sesembahan. Jadi pada saat itu kaum kafir Quraisy itu mau masuk Islam asalkan Nabi Muhammad SAW ini mengikuti ajaran kaum kafir Quraisy juga. Tetapi Nabi Muhammad SAW ini menolak mentah-mentah dan juga Nabi Muhammad ini menjelaskan firman Allah yaitu dalam Quran surat Al-Kafirun yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku, seperti itu. Oh iya, nah ibu lupa tadi kan ibu di awal udah bilang kalau ibu mau nunjukin keadaan kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam kan. Ibu akan ambilin gambarnya dulu ya. Iya, Bu. Nah, seperti ini. Ini merupakan contoh dari kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwasannya masyarakat pada zaman dahulu itu menyembah berhala. Seperti ini ya. Iya, Bu. Baiklah, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada, berarti cukup ya? Iya, Bu. Kalau misalkan cukup, ibu yang bakalan nanya. Kalau misalkan bisa jawab, ibu akan kasih hadiah. Yeay. Nih pertanyaannya gampang kok, yang tadi udah ibu jelasin. Siapa saudara atau sahabat Nabi Muhammad SAW ini yang masuk Islam pada saat dakwah secara sembunyi-sembunyi? Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Oh iya, Muti silakan ayo maju ke depan. Baik, jawabannya itu yang pertama ada Zaid bin Harisah, yang kedua ada Ali bin Abi Thalib, yang ketiga ada Siti Khadijah, dan yang terakhir ada Abu Bakar As-Siddiq. Pintar. Yeay. Tepuk tangan dulu. Karena Muti bisa jawab pertanyaan dari ibu, Muti ibu kasih hadiah nih buat makan siang Muti nanti ya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Oke, karena udah selesai. Skip aja dulu. Oke, baiklah, karena materi pembelajaran kita hari ini udah selesai, jadi kita akan melanjutkannya besok. Jadi nanti kalian pelajari bab 2 ya, tentang kesuksesan Nabi Muhammad melakukan perubahan. Nanti ibu akan tanya-tanya lagi minggu depan, oke? Iya. Oke, baik Bu. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf ya apabila tadi kalau ibu ngejelasin bahasanya nggak benar atau gimana, ibu minta maaf ya. Ya, Bu. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi